Setiap hari di kampus ini, kita bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang. Mereka punya selera, kebiasaan, dan gaya hidup yang beda-beda. Tapi pernah gak sih kita mikir, kenapa mereka bisa beda dalam memilih sesuatu? Jawabannya ada di budaya dan disinilah semuanya mulai jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Politeknik Negeri Bengkalis dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis Internasional. Kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan membahas topik yang super seru loh. Subculture and cross-culture consumer behavior. Oke, yuk simak baik-baik, siapa tahu kalian nemu gaya konsumen kalian yang unik ini. Hai sahabat konsumen, pernah nggak sih kalian mikir kenapa teman kalian suka banget sama K-pop, tetapi kamu sukanya anime? Atau kenapa orang Jepang suka beli makan kecil-kecilan, sementara orang Amerika sukanya yang porsi jumbo? Nah, itu semua bukan kebetulan, tapi adanya pengaruh dari budaya dan subculture loh. Hello everyone, saya Sufina akan menjelaskan tentang definition of subculture and example dari subculture. Subculture adalah kelompok sosial yang memiliki nilai, gaya hidup, atau minat yang berbeda dari budaya utama di masyarakat. Alright, di sini saya akan mengambil satu contoh dari subculture K-pop, yaitu Korean pop atau bisa disebut juga dengan K-popers. Mereka adalah penggemar musik Korea Selatan yang sangat aktif di media sosial. Mereka juga mengikuti aktivitas idol mereka, bahkan memakai fashion ala-ala Korea. Tidak jarang mereka seperti anak muda zaman sekarang atau Gen Z yang sering menjadi konsumen aktif produk-produk Korea Selatan seperti skincare, fashion, atau makanan. So, subculture ini menunjukkan bagaimana media global membentuk komunitas yang loyal dan sangat berdedikasi terhadap budaya tertentu. Perkenalkan, nama saya Putri Gunesi. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang understanding cross-cultural consumer, yaitu ada yang tumbuh di lingkungan yang menjunjung nilai kesederhanaan, ada juga yang terbiasa dengan gaya hidup modern dan cepat. Nah, karena perbedaan inilah perilaku konsumen juga jadi beragam. Misalnya, konsumen di Jepang cenderung menyukai produk yang kecil, praktis, dan fungsional. Sementara itu di Amerika banyak orang lebih suka produk yang serba besar dan instan. Itulah kenapa memahami latar belakang supaya kita tahu cara mereka melihat sebuah produk, apa yang mereka anggap penting, dan kenapa mereka memilih satu brand dibanding yang lain. Baiklah, saya dari Kurniati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor influencing cross-cultural behavior. Beberapa di antaranya adalah nilai budaya, bahasa, agama, simbol-simbol yang mereka pahami, bahkan gaya hidup sehari-hari. Contohnya, bahasa yang digunakan dalam iklan harus disesuaikan agar tidak menyinggung budaya setempat. Atau simbol tertentu yang bisa dianggap positif di satu negara, bisa jadi maknanya negatif di negara lain. Agama juga jadi faktor penting, misalnya produk makanan, minuman, harus memperhatikan kepercayaan lokal, seperti tidak mengandung alkohol atau daging tertentu. Semua faktor ini saling terhubung dan akhirnya membentuk cara orang membeli, memakai, dan menilai sebuah produk. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit bagian implementation for marketers, yaitu bagi para pemasar memahami budaya itu bukan cuma bonus, tetapi juga wajib hukumnya. Kalau ingin kita diterima dengan baik di berbagai daerah, kita harus tahu seperti apa sih karakter dan kebiasaan konsumen di sana. Mulai dari kemasan, bahasa, sampai cara promosi. Semuanya itu harus disesuaikan dengan budaya lokal. Misalnya, McDonald itu nggak semuanya pakai menu yang sama di setiap negara. Contohnya, di India mereka nggak jual daging sapi karena menghormati kepercayaan umat Hindu. Sementara di Jepang mereka punya burger dengan saus teriyaki yang berbeda, itu disesuaikan dengan selera orang Jepang. Jadi, kita harus tahu brand yang mau belajar dan beradaptasi seperti itu biasanya lebih cepat diterima oleh masyarakat setempat. Jadi, kuncinya bukan cuma di kualitas produk saja, tetapi juga beberapa baik kita memahami konsumen yang jadi target kita. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda-beda dan cara mikirnya juga gak sama. Makanya, sebagai pemasar, kita nggak bisa asal pasang strategi yang sama ke semua orang. Kita harus ngerti mereka,
ngerti budaya mereka, dan juga ngerti budaya tempat mereka tumbuh. Karena semakin kita paham sama perbedaan itu, semakin gampang juga kita nyampain produk kita ke hati mereka. Karena sebenarnya bukan soal sekeren apa barang yang kita jual, tapi seberapa bisa kita nyambung sama mereka. Kami dari kelompok 5 pamit dan jangan lupa jadi konsumen yang bijak dan tetap kritis. Yang terakhir, jalan-jalan